Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Tri Joko Raharjo FPD dan Bapak Imam Sofan SPD MPD. Sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Komunikasi Sosial, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi sosial budaya. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama, saya sendiri Harisma Julita Putri dengan akhir NIM 35 selaku moderator. Lalu ada Lutfi Ari Ardana dengan akhir NIM 36 selaku pemateri pertama dan Yuli Sugesti Wibisono selaku pemateri yang terakhir. Untuk presentasi kali ini, kelompok kami membagi menjadi dua topik pembahasan. Yang pertama, pengertian komunikasi. Dan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi sosial budaya. Selanjutnya, langsung saja menuju pembahasan yang pertama, yaitu pengertian komunikasi. Untuk Lutfi Eri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan mengenai pengertian komunikasi. Komunikasi sendiri itu merupakan suatu proses penyampaian informasi berupa ide, gagasan, atau pesan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Kemudian komunikasi sosial itu adalah suatu komunikasi yang mengeksplorasikan bagaimana informasi dapat diterima, ditransmisikan, dan dipahami, serta dampaknya dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian di sini komunikasi adalah instrumen dasar dari interaksi manusia yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kontak dengan orang lain karena komunikasi dilakukan oleh seorang tiap hari, baik itu disadari maupun tidak disadari. Untuk menjalin hubungan yang harmonis, diperlukan rasa kemanusiaan yang akrab dan saling pengertian sesama anggota masyarakat. Kemudian, hal itu bisa terjadi karena adanya komunikasi yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dengan komunikasi, kita dapat meminimalisir konflik yang ada dalam kehidupan sehari-hari, baik konflik individu atau antar kelompok maupun konflik antar organisasi. Kemudian, selanjutnya ada komunikasi antar budaya, yaitu komunikasi antar orang-orang berbeda kebudayaan, misalnya dari orang-orang antar suku, bangsa, etnis, ras, dan antar kelas sosial. Komunikasi antar budaya terjadi di antara produser pesan dan penerima pesan yang latar belakang kebudayaannya itu berbeda. Kemudian ketika semakin besar perbedaan yang ada dalam berkomunikasi itu, hal ini berarti juga ada semakin besar kehilangan kesempatan untuk merumuskan kepastian dalam komunikasi yang efektif. Komunikasi sosial budaya terjadi ketika dua orang atau lebih dengan latar belakang sosial yang berbeda. Konsekuensinya adalah terjadinya interaksi nilai dan norma yang saling berbeda sehingga berpotensi mengganggu keefektifan dalam berkomunikasi. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi sosial dan budaya. Yang pertama yaitu ada faktor personal. Faktor personal ini timbul dari dalam diri individu, bahwa dalam menggapai proses komunikasi sosial budaya akan dipengaruhi berbagai keadaan yang ada pada diri individu. Secara garis besar, faktor personal dibedakan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama faktor biologis, kemudian faktor psikologis, dan yang terakhir ada faktor sosial dan budaya. Nah, untuk faktor biologis ini, orang dapat berkomunikasi dengan baik apabila kondisi fisiknya sehat. Selain itu, daya konsentrasi yang baik juga mempengaruhi komunikasi yang terjadi. Ketika kita merasa sakit, otomatis cara berbicara kita berubah. Misal menjadi sengau, serak, dan tidak jelas. Orang yang kita ajak bicara juga tentunya tidak akan memahami bentuk atau topik yang akan atau sedang kita bahas. Kemudian yang kedua ada faktor psikologis. Faktor ini terbagi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama kognitif, afektif, dan konatif. Yang kognitif ini berkaitan dengan intelektual, di mana latar belakang pengetahuan mempengaruhi bagaimana cara orang tersebut berkomunikasi. Kemudian, orang yang berpendidikan tinggi akan berbeda cara pandangnya dengan orang yang pendidikannya lebih rendah dari dirinya. Kemudian, aspek afektif ini merupakan aspek emosional seperti sikap empati, benci, senang, tidak suka, dan sebagainya. Misalnya terhadap orang yang kita senangi, pasti kita akan mempercayai ucapan berbanding terbalik dengan orang yang kita benci,
kita cenderung melawan pola pikir orang tersebut. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek kognitif yang berkaitan dengan perilaku sebagai perwujudan kognitif dan afektif. Contohnya, ketika seorang dokter mengajarkan tentang pola hidup sehat, maka dia akan menerapkan pola hidup sehat tersebut di keluarganya sendiri dan selalu melindungi keluarga sebagai orang yang dia sayangi dari berbagai macam ancaman penyakit. Kemudian yang ketiga ada sosial budaya. Latar belakang sosial budaya ini mengajarkan tentang berbagai kesepakatan nilai-nilai sosial budaya kepada masyarakat pengikutnya. Sebagai contoh, ketika ada puntung rokok tergeletak di ruang kuliah, beberapa mahasiswa yang melihatnya tentu mempersepsikan fenomena itu berbeda-beda. Ada yang menganggap jorok, ada yang menganggap sebagai pelanggaran tata tertib, berbahaya, dan ada pula yang cuek atau masa bodoh. Kemudian yang kedua di sini ada faktor situasional. Nah, seringkali dalam melakukan proses komunikasi terjadi distorsi yang disebabkan tidak adanya saling kesalahpahaman. Faktor yang berpengaruh terhadap sistem pemahaman dan pemaknaan atas lambang dan pesan bisa datang dari dalam diri atau personal maupun dari luar, yakni dari situasi atau lingkungan. Di sini faktor situasional ini ada yang pertama ada ekologis, kondisi dan situasi lingkungan sekitar seperti iklim, cuaca, keadaan alam, dan sebagainya. Contohnya, pola pikir komunikasi orang pedesaan cenderung bersifat sopan, ramah, dan guyup, berbeda dengan perkotaan yang terkesan egosentris atau individualis. Kemudian yang kedua ada faktor rancangan dan arsitektur. Hal ini terkait dengan tata ruang, misalkan tata ruang perkantoran yang disekat-sekat memberi batasan interaksi antar karyawan. Begitu pula dengan tata ruang perkampungan yang tidak memiliki pagar pembatas permanen, memungkinkan komunikasi di antara warga berjalan intensif. Kemudian ada faktor temporal. Faktor ini berkaitan dengan persepsi terhadap waktu. Ada masyarakat yang menganggap waktu itu sangat berharga. Anggapan seperti ini mendorong perilaku komunikasi di mana komunikasi harus dilaksanakan secara efisien. Kemudian ada suasana perilaku. Dalam suasana perilaku ini, keberhasilan komunikasi juga dipengaruhi oleh suasana perilaku dan dari orang-orang yang terlibat. Misalnya cara berpakaian, bertingkah laku, dan cara berbicara. Kemudian ada teknologi. Dengan adanya teknologi ini memungkinkan kita berkomunikasi dengan cepat. Contohnya dengan menggunakan telepon seluler, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh. Kemudian yang terakhir ada faktor sosial. Faktor ini yang mencakup sistem peran struktur sosial dan karakteristik sosial individu. Misalkan di suatu masyarakat dibedakan adanya peran sosial laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki mencari nafkah, sementara perempuan mengurus rumah dan anak-anak. Baik, cukup sekian dari yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Lalu materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Willy Sugesti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya, faktor yang mempengaruhi komunikasi sosial budaya ada faktor persepsi. Persepsi adalah proses mengungkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Setiap orang akan memiliki gambar yang berbeda mengenai realitas di sekelilingnya. Persepsi sosial budaya yang muncul dalam komunikasi mengandung beberapa prinsip yang penting, yaitu yang pertama ada persepsi berdasarkan pengalaman, kedua persepsi bersifat selektif, yang ketiga persepsi bersifat dugaan, yang keempat persepsi bersifat evaluatif, dan yang kelima ada persepsi bersifat kontekstual. Persepsi berdasarkan pengalaman, yaitu persepsi manusia terhadap seseorang, objek, atau kejadian reaksi mereka terhadap hal-hal itu. Berdasarkan pengalaman atau pembelajaran masa lalu, mereka berkaitan dengan orang, objek, atau kejadian serupa. Cara seseorang menilai wanita ideal, suami ideal, pekerjaan, sekolah, perilaku yang pantas, cara berpakaian yang lazim, dan lain sebagainya sangat tergantung pada apa yang telah diajarkan oleh budaya di mana orang tersebut berada. Yang kedua ada persepsi bersifat selektif. Faktor eksternal yang mempengaruhi orang dalam melakukan persepsi terhadap suatu objek yakni atribut-atribut objek yang dipersepsi seperti gerakan, intensitas, kontras, kebaruan, dan ulangan objek yang dipersepsi.
Suatu objek yang bergerak lebih menarik perhatian daripada objek yang diam. Misalnya, kita lebih menyenangi televisi yang bergerak daripada komik sebagai gambar diam. Yang ketiga, persepsi berdasarkan bersifat dugaan. Data yang diperoleh mengenai objek lewat penginderaan tidak pernah lengkap. Seringkali menyebabkan persepsi merupakan loncatan langsung pada kesimpulan. Proses ini menyebabkan orang menafsirkan suatu objek lebih lengkap. Misalnya, kita lebih melihat sebuah pesawat terbang di angkasa, tapi tidak melihat awak pesawat dan penumpangnya. Namun, kita telah berulang kali melihat pesawat terbang di angkasa yang menunjukkan bahwa setidaknya terdapat awak pesawat tersebut. Selanjutnya ada persepsi bersifat evaluatif. Persepsi tersebut bersifat pribadi dan subjektif. Menurut Andrea Rich, persepsi pada dasarnya mewakili keadaan fisik dan psikologis individu. Alih-alih menunjukkan karakteristik dan kualitas mutlak objek yang dipersepsi. Misalnya, bila kita pendiam, kita cenderung menilai orang yang periang sebagai orang yang supel dan mudah bergaul atau sebaliknya. Yang kelima ada persepsi bersifat kontekstual. Suatu rangsangan dari luar yang harus diorganisasikan. Jadi semua pengaruh yang ada dalam persepsi kita, konteks, merupakan salah satu pengaruh paling kuat. Konteks yang melingkupi kita ketika dalam melihat suatu kejadian atau objek sangat mempengaruhi struktur kognitif, pengharapan, dan oleh karena juga persepsi kita. Oke, next slide. Selanjutnya ada faktor komunikasi verbal. Komunikasi verbal secara bahasa yaitu sebagai sistem kode verbal terbentuk atas seperangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami oleh suatu komunitas bahasa sendiri terkait oleh suatu budaya. Jadi bahasa yang berbeda sebenarnya mempengaruhi pemakainya dalam berpikir, melihat lingkungan dan alam semesta yang ada di sekitarnya dengan cara yang berbeda-beda. Selanjutnya ada faktor komunikasi nonverbal. Pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Sebagai kata-kata, kebanyakan isyarat nonverbal juga tidak bersifat universal, melainkan terikat oleh suatu budaya, menjadi dipelajari dan bukan bawaan. Bahasa nonverbal cenderung selaras dengan bahasa verbal. Misalnya, setiap gerakan sinkron dengan ucapan seperti saat kita menyatakan kata setuju selalu disertai dengan anggukan kepala. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan dari pembahasan kali ini, yaitu komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk mempengaruhi pengetahuan atau perilaku seseorang. Yang pada dasarnya komunikasi dalam hal ini, interaksi antar budaya sangat sulit untuk dielakkan kapanpun peristiwa itu terjadi. Komunikasi antar budaya, komunikasi dapat terjadi dimanapun dan kapanpun itu. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi. Dan pada gilirannya, komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan, atau mewariskan budaya apa yang kita bicarakan. Bagaimana kita membicarakannya, apa yang kita lihat, perhatikan, atau abaikan. Bagaimana kita berpikir, dan apa. Budaya tidak hanya sekedar dua kata, tetapi dua konsep yang tidak bisa diprediksikan. Budaya adalah komunikasi, dan komunikasi adalah budaya. Budaya tak hidup tanpa komunikasi, dan komunikasi pun tak hidup tanpa budaya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi sosial budaya, yaitu faktor personal, situasional, persepsi komunikasi verbal, dan juga faktor non-verbal. Karena itu, komunikasi sosial budaya sangat penting untuk mempengaruhi pengetahuan atau perilaku seseorang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.